Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Pertanian. Apa kabar kalian semua? Saya harapkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai hari ini dan sampai hari ke depan ya, sampai bulan depan, tahun depan ya. Walaupun sekarang ya perkembangan dari yang namanya virus ini makin mengerikan ya. Jumlah di Samarinda sudah sampai 9.000, mungkin hari ini lebih. Tambah lagi cuaca seperti hari ini ya, kadang hujan, kadang panas ya. Nah, ini dijaga kesehatan kalian masing-masing di rumah. Baiklah, kita akan mulai melanjutkan pertemuan yang kedua di mata kuliah ini. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas koperasi berdasarkan jenisnya. Nah, koperasi itu memiliki jenis yang pertama, yaitu koperasi konsumen ya. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli, kemudian menjual kembali barang atau jasa. Sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Itu koperasi konsumen. Kemudian yang kedua yaitu koperasi produsen. Nah, koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil atau UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani para anggota-anggotanya. Nah, usaha koperasi simpan pinjam itu punya tujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan. Uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi itu diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Kemudian berikutnya yaitu koperasi jasa dan pemasaran. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi angkutan, koperasi listrik ya. Untuk lebih jelasnya pengertian dari masing-masing jenis koperasi tadi ya, yuk kita bahas melalui slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang seperti apa partisipasi anggota berdasarkan jenis koperasi. Salah tulis, koperasi bukan loperasi ya. Pertama, koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen sudah saya jelaskan tadi, yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Koperasi konsumen ini berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota bisa meningkat. Nah, pada koperasi ini anggota memiliki identitas sebagai pemilik atau owner ya, dan sebagai pelanggan atau customer. Dalam kependudukan anggota sebagai konsumen, itu kegiatan mengkonsumsi termasuk konsumsi oleh produsen ya, adalah penggunaan mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen yaitu sebagai berikut. 1. Pembelian atau pengadaan barang atau jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar. Kedua,
inovasi pengadaan seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah. Di antaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, dan pembelian dengan kredit. Yang kedua yaitu koperasi produsen. Nah, koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya ya, adalah para produsen. Di sini anggota koperasi ini adalah pemilik owner dan pengguna layanan atau user. Di mana dalam kedudukannya sebagai produsen juga, anggota koperasi produsen itu mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi, dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi, dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen itu berperan dalam pengadaan bahan baku, input atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota, sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, diantaranya pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan oleh anggota, kemudian pemasaran hasil produksi atau output yang dihasilkan dari usaha anggota. Berikutnya yaitu proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama, kemudian menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama. Kemudian jenis koperasi simpan pinjam. Nah, ini partisipasi sebagai pemiliknya masih dalam satu kolom ya, dengan jasa atau pemasaran. Koperasi ini seringkali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit. Koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota dalam memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik atau owner dan juga nasabah sebagai customer. Dalam kedudukan sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota dengan cara pinjam atau unit usaha simpan pinjam koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi itu dilaksanakan dalam bentuk atau wadah koperasi simpan pinjam. Terakhir yaitu jenis koperasi pemasaran atau jasa ya. Nah, koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik atau owner dan juga sebagai penjual atau seller atau pemasar. Koperasi pemasaran itu memiliki fungsi menampung produk barang atau jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya dipasarkan kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Nah, dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen ya. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.
Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana hubungan antara koperasi dengan pasar ya. Pertama, kita perlu ketahui apa sih definisi dari pasar ya. Pasar adalah proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga pada akhirnya dapat menjadi kesepakatan tentang harga pasar dan jumlah barang yang diperdagangkan. Nah, berikut adalah definisi pasar dari menurut para ahli. Yang pertama yaitu ahli Atep Adya Barata. Dia menjelaskan bahwa pasar adalah tempat di mana berkumpulnya penjual dan calon pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang saling berhubungan dalam melaksanakan pertukaran, baik barang atau jasa. Nah, itu menurut Atep Adya Barata. Kemudian menurut W.J. Stanton ya. W.J. Stanton menjelaskan bahwa pasar adalah merupakan sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Nah, jadi W.J. Stanton ini menjelaskan tentang bagaimana kita punya kemampuan dalam hal finansial dan memiliki keinginan untuk belanja, serta memiliki keinginan juga adanya kepuasan dari dalam menggunakan dana yang kita belanjakan. Ya, ini memang secara umum ya. Kita kalau misal kadang ada orang-orang tertentu yang setelah belanja itu stresnya hilang. Biasanya kaum wanita ini ya. Nah, tapi tidak aja kaum wanita, pria juga seperti itu ya. Kalau sudah masuk ke minimarket atau ke mall, apalagi hasil belanjanya itu adalah merupakan hasil jerih payahnya, wah, kita akan mendapatkan semacam kepuasan tersendiri ya. Tuh tadi menurut W.J. Stanton. Kemudian Winardi. Nah, Winardi mengungkapkan definisi pasar yaitu sebuah tempat di mana secara ideal harga-harga pada waktu tertentu adalah sama untuk semua penjual dan pembeli. Emang yang dikemukakan Winardi ini benar, harga itu tidak selalu tetap, tapi bisa berubah ya. Kemudian terakhir menurut Mankiw, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk, dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Jadi harga, ingat harga suatu produk itu ditentukan oleh adanya permintaan dan penawaran. Nah, saya tidak menjelaskan lagi tentang konsep dari permintaan penawaran. Kalian pelajari sendiri ya. Nanti deh kalau ada waktu, karena materi masih banyak, akan saya jelaskan. Demikian tadi definisi pasar ya menurut para ahli. Di sini dijelaskan atau dapat kita ambil kesimpulan bahwa pasar dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat, yaitu adanya penjual, adanya pembeli, kemudian tersedianya barang yang tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli konsumen itu punya peran dan fungsi penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Baiklah, setelah membahas tentang definisi pasar, sekarang saatnya kita akan membahas apa sih fungsi pasar itu ya. Pasar itu memiliki 3 fungsi, yaitu 1 fungsi distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi dalam menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen.
Melalui transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil produksinya, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau kepada pedagang perantara lainnya. Melalui transaksi jual beli itu, konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya secara mudah dan cepat. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga. Nah, di sini ya, sebelum terjadi transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut juga dengan harga pasar. Nah, ini masih harga ini masih ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi oleh para pembeli. Pelaksanaan promosi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya pasang spanduk ya, membagikan brosur penawaran, membagikan sampel atau contoh produk kepada calon pembeli dan sebagainya. Nah, sampai di sini saya harap sudah jelas nih apa saja dari fungsi pasar. Oke, baiklah. Sekarang kita perlu juga ketahui tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Aspek-aspek tersebut diantaranya jumlah penjual dan pembeli, kemudian hambatan masuk dan keluar pasar, serta keragaman produk dan bagaimana sistem distribusi dan penguasaan pangsa pasar atau info pasar. Yang semuanya itu akan kita bahas dalam atau lebih dikenal dengan faktor-faktor pembentuk struktur pasar yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Oke. Adapun faktor-faktor yang membentuk struktur pasar yaitu 1. Jenis barang yang diperjualbelikan. Jenis barang yang dihasilkan perusahaan itu juga menentukan struktur pasar yang berlaku. Misalnya barang yang dihasilkan homogen atau sama ya, atau justru berbeda dan tidak dapat diganti dengan barang yang lain. Itu akan membentuk struktur pasar dan membentuk juga namanya harga, apakah itu lebih murah atau lebih mahal. Yang kedua yaitu jumlah perusahaan yang ada di pasar. Jumlah perusahaan akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama, maka persaingan akan semakin keras. Hal tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produknya dengan produk tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang unggul. Dengan begitu, konsumen dapat membedakan merek dari segi kualitasnya. Kemudian yang ketiga, mudah atau tidak masuknya ke pasar tersebut. Maksudnya adalah di sini salah satu aspek yang berpengaruh dalam pembentukan struktur pasar yaitu mengenai mudah atau tidaknya suatu perusahaan masuk atau keluar dalam suatu industri. Ketika tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam suatu industri, maka akan menarik perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika terdapat hambatan untuk masuk ke dalam industri itu ya, ke dalam industri tersebut, maka akan membatasi perusahaan yang ingin masuk ke dalam industri tersebut ya. Itu dinamakan dengan mudah atau tidak dalam masuk ke pasar itu. Kemudian yang keempat, kemampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi pasar. Di sini artinya adalah dalam menarik hati para pembeli atau konsumen, hal yang wajar dilakukan penjual untuk mempromosikan produknya.
Hal tersebut adalah salah satu kemampuan penjual dalam mempengaruhi pasar. Bagaimana atau cara-cara apa yang dilakukan untuk menarik minat si konsumen agar mereka mau membeli barang-barang dagangannya. Misalnya beli barang ini kita kasih bonus ini ya. Nah, itu akan menarik minat si konsumen. Nah, jika pada suatu toko tersebut punya pelanggan, maka pasti para pelanggan juga akan melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan para konsumennya. Maksudnya para pedagang ya. Jadi para pedagang pasti kalau sudah punya pelanggan, gimana cara dia mempertahankan pelanggannya. Kemudian informasi pasar, yaitu pengambilan keputusan penetapan harga produk atau jasa dalam suatu perusahaan atau industri menjadi penentu strategi bersaing guna memenangkan pasar. Nah, di sini keseimbangan harga biasanya dapat dijelaskan dengan adanya permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Di sini harga berfungsi sebagai penyeimbang antara kuantitas yang diminta oleh konsumen dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Untuk itu, setiap pasar punya pengaruh sendiri-sendiri terhadap strategi persaingan dalam suatu usaha. Begitu juga dalam pembentukan harganya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis pasar. Pasar itu ada 4 ya. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga adalah pasar monopoli, dan yang terakhir adalah pasar oligopoli. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna merupakan pasar penerima harga. Barang dan jasa yang dijual pada pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk itu terlihat identik. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah kondisi di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi. Namun, dalam jenis pasar ini, kita bukanlah satu-satunya penjual yang menjual produk tersebut. Dengan kata lain, kita berada di sebuah tempat di mana ada banyak pedagang dengan jenis jualan yang serupa, sehingga kita tidak bisa menaikkan harga seenaknya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Contoh, bisa kita lihat di sebuah, misalnya di Samarinda, salah satu pasar. Kita nih pasar ada berapa? Ada yang tradisional ya, ada Segiri, Kedondong, Ijabah, Pasar Pagi. Ya, itu 4 itu yang saya tahu. Nah, contohnya yang pasar Segiri aja dulu deh. Nah, di tempat tersebut kita tidak akan menemukan sebuah penjual ayam potong yang memiliki harga yang berbeda dengan penjual lainnya. Kenapa? Mereka semua sudah memiliki kesepakatan mengenai harga ayam tersebut. Nah, upaya penciptaan pasar persaingan sempurna itu dapat dilakukan dengan memaksimumkan keuntungan ekonomis dan dapat ditempuh melalui pengendalian output atau pengendalian input. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak. Dalam pasar persaingan sempurna, pembelian seseorang konsumen itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian secara keseluruhan di pasar. Sehingga jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak akan berpengaruh karena kuantitas pembeliannya sangat kecil.
Nah, ia tidak dapat membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan juga tidak akan membeli dengan harga tinggi di atas harga pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti dengan pembeli hanya bertindak sebagai pengikut harga atau price taker. Nah, di sini pembeli hanya menentukan jumlah barang yang akan dibelinya. Sedangkan bagi penjual, jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak. Jumlah barang yang dijual sedikit dibandingkan dengan jumlah barang yang secara keseluruhan. Penambahan dan pengurangan barang dagangan itu tidak akan mempengaruhi harga. Penjual di sini harus mengikuti harga pasar. Dan penjual hanya menentukan kuantitas dari barang yang akan dijual. Ciri yang kedua yaitu barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Nah, barang atau jasa yang diperjualbelikan di pasar persaingan sempurna bersifat homogen. Artinya satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang yang dari penjual lain. Dalam hal ini, konsumen menganggap bahwa barang yang akan dijual sama mutunya, sehingga konsumen tidak dapat membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Kemudian faktor ketiga yaitu faktor produksi bebas bergerak. Nah, di sini faktor produksi seperti bahan baku ataupun tenaga modal itu bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang menghalangi, baik kendala peraturan maupun kendala teknik. Yang keempat adalah adanya kebebasan dalam pengambil keputusan. Nah, harga barang dan jasa dalam pasar persaingan sempurna itu benar-benar terjadi sebagai akibat interaksi antara hukum permintaan dan hukum penawaran di pasar. Dan yang kelima adalah di sini produsen bebas keluar masuk pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Setiap perusahaan juga bebas keluar dari pasar yang jika diinginkan. Nah, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada batasan yang bersifat alamiah maupun buatan yang menghalangi masuk atau keluarnya produsen yang baru. Contoh batasan yang buatan yaitu adanya peraturan pemerintah atau kesepakatan produsen lama ya yang melarang masuknya pemain baru ke dalam pasar. Sedangkan batasan alamiah terkait dengan efisiensi usaha. Oke, baiklah. Untuk pertemuan minggu ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan kepada kegiatan perkuliahan minggu depan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap sehat ya. Terima kasih.